Sebuah kisah dari Cina Kaisar Qian Shi Huang, yang punya ambisi demi untuk hidup abadi. Dia rela mengorbankan 60.000 gadis perawan. Itulah sebuah ketakutan seorang raja hingga dia dihantui rasa takut mati. Simak kisah selengkapnya. Kaisar Cina Qin Shi Huang dikenal sebagai sosok legendaris Tiongkok yang berhasil menaklukkan 6 kerajaan untuk mempersatukan dataran Cina. Baca juga, kisah Kaisar Cina Qin Shi Huang, raja yang takut kematian. Dia juga meninggalkan banyak peninggalan bersejarah di Tiongkok. Salah satunya adalah tembok besar Cina. Namun, di balik kedikdayaan Qin Shi Huang, terdapat rahasia gelap menyelimuti dirinya. Dirinya rupanya takut akan kematian, dan mengusahakan berbagai cara agar bisa hidup abadi. Melansir situs Listerse, berikut sejumlah cara yang Qin Shi Huang lakukan agar bisa hidup abadi. 1. Meminta cendekiawan membuat ramuan keabadian. Qin Shi Huang takut orang-orang akan memberontak melawannya. Jika mereka belajar tentang masa lalu, dia percaya, mereka mungkin merindukan waktu yang berbeda, jadi dia mengumpulkan setiap buku sejarah, puisi, dan filsafat dan membakarnya. Namun, beberapa orang percaya bahwa ini lebih dari sekadar mengendalikan orang. Qin Shi Huang ingin setiap orang bijak di Tiongkok mengerjakan satu hal, rahasia keabadian. Dia memiliki beberapa alkemis yang bekerja mengembangkan ramuan keabadian, tetapi itu tentu adalah tugas yang mustahil. Ketika dua alkemis mengakui bahwa mereka tidak bisa melakukannya, Qin Shi Huang menjadi marah. Setiap cendekiawan, ia memerintahkan, harus menderita. Karena gagal membuatnya abadi, Qin Shi Huang mengubur 460 cendekiawan hidup-hidup. Orang-orang ini, kata Qin Shi Huang, mengaku sebagai penyihir. Jika mereka benar-benar memiliki kekuatan sihir, maka mereka dapat menghidupkan kembali diri mereka sendiri. 2. Tumbalkan 6.000 perawan. Karena para cendekiawannya telah mengecewakannya, Qin Shi Huang pergi ke Pulau Zifu, di mana dia telah mendengar bahwa seorang pria dapat menemukan rahasia kehidupan abadi. Dia memiliki beberapa alkemis yang bekerja mengembangkan ramuan keabadian, tetapi itu tentu adalah tugas yang mustahil. Ketika dua alkemis mengakui bahwa mereka tidak bisa melakukannya, Qin Shi Huang menjadi marah. Setiap cendekiawan, ia memerintahkan, harus menderita. Karena gagal membuatnya abadi, Qin Shi Huang mengubur 460 cendekiawan hidup-hidup. 3. Melarang penggunaan kata orang pertama. Qin Shi Huang yakin bahwa dia akan menjadi dewa abadi. Setelah menyatukan Cina, dia membuang gelar lama, raja, dan mengambil yang baru, Huangdi. Itu adalah kata yang biasanya kita terjemahkan menjadi kaisar, tapi itu tidak cukup akurat. Itu benar-benar berarti dewa. Dia juga membuat undang-undang bahwa, mulai sekarang, tidak ada yang bisa menggunakan kata ganti orang pertama, Zen. Dia memberi Sufu armada kapal dan membiarkannya berlayar mencari ramuan keabadian. Dan, segera, Sufu kembali, bersikeras bahwa dia telah menemukannya. Pulau abadi, kata Sufu, penuh dengan rumput yang akan memberi kaisar kehidupan abadi, tetapi para dewa menuntut pengorbanan. Dia perlu membawa 6.000 perawan untuk mendapatkan obat mujarab.
Kaisar Cina Qin Shi Huang dikenal sebagai sosok legendaris Tiongkok yang berhasil menaklukkan 6 kerajaan untuk mempersatukan dataran Cina. Baca juga, kisah Kaisar Cina Qin Shi Huang, raja yang takut kematian. Dia juga meninggalkan banyak peninggalan bersejarah di Tiongkok. Salah satunya adalah tembok besar Cina. Namun, di balik kedigdayaan Qin Shi Huang, terdapat rahasia gelap menyelimuti dirinya. Sekarang setelah semua raja sujud di hadapannya, dia menyatakan, tidak ada orang lain yang bisa menyebut diri mereka sendiri dengan istilah yang memberikan rasa hormat. Mulai sekarang, setiap warga negara Cina harus menyebut diri mereka sendiri dengan kata Weo, sebuah kata yang pada saat itu berarti, ini tubuh yang tidak berharga. Namun, setelah Sufu menjanjikannya keabadian, bahkan Qin Shi Huang berhenti menggunakan kata Zen. Sekarang, dia menyatakan, dia harus disebut pria sejati, sebuah gelar yang memberitahu dunia bahwa dia telah menjadi abadi. 4. Menggunakan substitusi dalam kereta kuda. Untuk menjadi abadi, Qin Shi Huang harus tetap hidup sampai Sufu kembali. Sudah ada banyak upaya dalam hidupnya, dan dia telah membuat banyak musuh di jalan untuk menjadi kaisar. Dia hidup dalam ketakutan akan kematiannya sendiri setiap saat, sehingga ketika dia bepergian, dia mulai menaruh umpan di kereta kerajaannya. Itu akhirnya menyelamatkan hidupnya. Seorang pria bernama Zhang Liang sedang merencanakan kematiannya. Zhang Liang adalah seorang pria yang ditakdirkan untuk menjadikan selir Raja Han sampai Qin Shi Huang menaklukkan kerajaan Han dan menurunkan bangsawannya menjadi 0. Zhang Liang ingin membalas dendam. Dia bekerja sama dengan orang terkuat Cina, Gan Ba, yang menyeret palu seberat 72,5 kg ke puncak bukit dan menunggu Qin Shi Huang lewat. Ketika kereta kerajaan mendekat, Gan Ba melemparkan palu besar ke kereta kerajaan. Bobot besi yang sangat besar itu menghancurkannya menjadi beberapa bagian dan membunuh semua orang di dalamnya. Qin Shi Huang, bagaimanapun, tidak ada di dalam. Dia berada di belakangnya, di dalam gerbong tanpa dekorasi yang kelihatannya dibuat untuk orang biasa. Dia tinggal di kompleks besar yang panjangnya lebih dari sepertiga mil pada masanya, salah satu yang terbesar di dunia. Itu memiliki istana besar yang dikelilingi oleh 10 bangunan, terhubung melalui jalan setapak. Menurutnya, kematian itu sendiri ada di luar menunggunya. Dia tinggal di dalam kastil dan terowongannya sehingga dia tidak bisa dilihat oleh roh-roh gelap yang mencarinya. 6. Melawan monster laut demi keabadian. Setelah meteor itu mendarat, Qin Shi Huang menjadi tidak sabar. Dia berlayar ke Pulau Sifu sekali lagi untuk menemukan Sufu, penyihir yang telah menjanjikannya ramuan keabadian. Sufu meyakinkannya bahwa dia telah menemukan Gunung Penglai. Namun, sekarang, jalan itu terhalang oleh monster laut yang besar, dan dia tidak punya cara untuk melewatinya. Namun kali ini, Qin Shi Huang tidak akan menunggu lebih lama lagi. Dia akan mendapatkan tim pemanah, dia memberitahu Sufu, dan membunuh monster laut itu. Kali ini, Sufu tidak akan dipercaya untuk pergi sendiri. Kaisar datang bersama mereka. Qin Shi Huang dan tim pemanahnya berlayar ke air, di mana mereka menemukan ikan besar yang mereka yakini sebagai monster laut, yang saat ini diyakini adalah paus.
Para pemanah melepaskan tembakan dan membunuhnya. Setelah selesai, Qin Shi Huang kembali ke Pulau Sifu dan meninggalkan pesan yang masih ada sampai sekarang, datang ke Fu, melihat batu besar, dan menembak ikan. Su Fu tidak punya alasan lagi. Dia harus mendapatkan ramuan dari keabadian, perintah Qin Shi Huang, dan segera kembali, atau dia akan menghadapi konsekuensinya. Su Fu meyakinkan Kaisar bahwa dia akan melakukannya. Kemudian dia mengumpulkan 6.000 gadisnya, memasukkan mereka ke dalam kapalnya, dan berlayar, dan tidak pernah kembali. Dengan tidak ada cara untuk tetap bertindak, dia melarikan diri ke Jepang dan menghabiskan sisa hidupnya dalam persembunyian. Meracuni dirinya dengan merkuri. Su Fu tidak pernah memberikan ramuan keabadian, tetapi Qin Shi Huang tidak menyerah. Dia menyuruh para alkemisnya membuatkan semua obat yang mereka bisa untuk membuatnya tetap sehat dan hidup, termasuk sebotol penuh merkuri. Qin Shi Huang sedang melakukan tur keliling kerajaannya ketika merkuri membunuhnya. Dia telah membawa sebotol itu bersamanya, yang oleh dokter istananya telah meyakinkannya sebagai obat abadi.